Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kita ketemu lagi di lanjutan perkuliahan kita dengan pokok bahasan manajemen pembiayaan. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah membahas bagaimana manajemen pendanaan, yaitu merupakan salah satu dari 3 kegiatan pokok dari sebuah perbankan, baik itu perbankan konvensional maupun perbankan syariah. Setelah kita membicarakan manajemen dana, kelanjutannya kita akan membicarakan mengenai manajemen pembiayaan, atau kalau yang biasa dikenal selama ini di bank konvensional yang dinamakan manajemen kredit. Oke, hari ini kita akan coba membahas ada 4 item. Seperti kawan-kawan lihat di layar ya. Jadi kita akan coba bahas satu persatu. Pembiayaan. Pembiayaan itu merupakan salah satu tugas pokok dari bank. Seperti yang saya sudah kemukakan di awal, bahwa selain dia mengumpulkan dana dari masyarakat, kemudian dia juga dana tersebut akan disalurkan dalam bentuk pembiayaan atau kredit yang kita kenal selama ini. Nah, apa itu pembiayaan, teman-teman? Itu memberikan fasilitas, menyediakan dana untuk pemenuhan kebutuhan dari pihak-pihak yang membutuhkan. Sekali lagi, pembiayaan itu merupakan fasilitas penyediaan dana dari perbankan untuk memenuhi kebutuhan dari pihak-pihak yang membutuhkan dana. Nah, pembiayaan itu menurut sifat dan penggunaannya itu ada namanya pembiayaan produktif. Oke, ada namanya pembiayaan konsumtif. Kemudian, apa itu pembiayaan produktif, teman-teman? Itu kegiatan yang menghasilkan. Jadi ketika kita membiayai sebuah pihak atau seseorang, nah itu dia akan menghasilkan, jadi mempunyai nilai tambah. Contoh, memenuhi kebutuhan produksi, kemudian meningkatkan kapasitas usaha. Nah, lawannya, kalau kita konsumtif itu kebutuhan habis pakai, jadi ketika kita berikan langsung habis di tempat. Nah, kemudian pembiayaan produktif itu kita bagi lagi menurut keperluannya. Ada namanya pembiayaan modal kerja, ada namanya pembiayaan investasi. Nah, kalau pembiayaan modal kerja itu untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi, bisa juga untuk keperluan perdagangan atau meningkatkan utility of place dari suatu barang, atau meningkatkan kegunaan dari suatu barang. Sedangkan untuk investasi itu adalah bagaimana memenuhi barang-barang modal, yaitu capital goods dan fasilitas yang erat dengan itu. Nah, di bagian ini kawan-kawan bisa lihat bahwa sebenarnya pembiayaan itu secara garis besar dia terbagi atas pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Kalau produktif itu kegiatan untuk menghasilkan, kalau konsumtif itu kegiatan habis pakai. Jadi ketika diberikan, dia langsung habis dipakai. Kemudian menurut keperluannya itu terbagi atas kebutuhan modal kerja, yaitu meningkatkan kebutuhan peningkatan produksi, meningkatkan nilai guna atau utility of place dari suatu barang. Sedangkan lawannya itu adalah investasi, memenuhi kebutuhan barang-barang modal dan fasilitas yang erat kaitannya dengan itu. Oke, mari kita coba bahas satu persatu. Pembiayaan modal kerja. Nah, unsur-unsur modal kerja yang pertama itu adalah alat liquid atau cash. Kemudian ada namanya piutang dagang atau receivable, dan persediaan atau inventory. Nah, persediaan ini kita bagi menjadi bahan baku, seperti yang kawan-kawan tahu kalau belajar di manajemen operasional ya. Bahan baku atau raw material, kemudian barang dalam proses atau work in process, kemudian ada namanya barang jadi atau finished goods. Nah, ini unsur-unsur modal kerja. Nah, modal kerja itu ketika kita akan biayai, nah, kita bisa biayai dengan beberapa teknik, teman-teman. Yang pertama, satu atau kombinasi dari beberapa unsur ini. Misalkan kita biayai alat liquidnya, cashnya, kita biayai kasnya, kemudian kita biaya penggantian piutang dagangnya, atau kita biayai persediaan, atau kita bisa kombinasi.
Jadi satu pembiayaan untuk mengganti persediaannya, mengganti piutang dagang atau mengganti kasnya. Oke. Seperti tertera di layar, kawan-kawan bisa lihat ada namanya cash financing, ada namanya pembiayaan piutang. Oke, saya ganti dulu ini pointer option asar. Nah, cash financing, ada namanya receivable financing dan inventory financing. Ini adalah tiga sektor yang harus dibiayai atau yang biasanya dibiayai oleh bank ketika kita membiayai modal kerja. Jadi ketika kita membiayai modal kerja, di luar ini berarti itu bukan namanya modal kerja. Nah, apa hubungannya dengan bank syariah, teman-teman? Nah, bank syariah itu menjalin hubungan kerjasama dalam hal ini sebagai penyandang dana atau saebul mal. Oke, uangnya, pertanyaan kemudian, uangnya dari mana? Kalau kawan-kawan menyimak materi sebelum ini, pendanaan, nah dananya itu dari masyarakat, itu sebagai dana pihak ketiga, kemudian dana dari pemerintah, atau bukan dari pemerintah, dana dari pemilik modal, itu dana pihak pertama, atau dana dari pinjaman, atau dana pihak kedua. Kemudian nasabah itu sebagai pengusaha atau mudarib, atau yang meminjam. Sekali lagi, bank itu sebagai penyandang dana, jadi dia yang punya uang, memberikan kepada nasabah sebagai pengusaha atau mudarib. Akadnya itu namanya akad mudarabah. Oke. Sifatnya itu adalah, atau ciri khasnya adalah memiliki jangka waktu. Ini tidak ada pinjaman yang tidak punya jangka waktu. Kemudian bagi hasil dibagi secara periodik dengan nisbah atau porsi yang disepakati, teman-teman. Oke, kemudian setelah jatuh tempo, mengembalikan sisa jumlah dana beserta porsi bagi hasil. Jadi singkatnya seperti ini. Ketika bank membiayai, nah biayanya, dia membiayai itu dari tiga aspek ini. Bisa persediaan, bisa piutang dagang, bisa juga kasnya, bisa juga kombinasi dari ketiga ini. Nah, caranya bagaimana? Bank sebagai penyandang dana. Dananya ini didapat dari mana? Ya, dari masyarakat, dari pinjaman, dan dari pemilik modal. Diberikan kepada siapa? Diberikan kepada nasabah sebagai pengusaha atau mudarib, atau yang menerima dana. Nah, akadnya sendiri bagaimana? Akadnya mudarabah atau bagi hasil dengan jangka waktu tertentu. Setelah jatuh tempo, sisa dana atau sisa pinjaman itu akan dikembalikan beserta porsi bagi hasil, ataukah porsi atau sisa dana yang disepakati. Oke, ini kira-kira penjelasan dari bagan ini, teman-teman. Sekarang kalau kita membiayai pembiayaan likuiditas, nah, itu tujuannya untuk memenuhi kebutuhan akibat mismatch atau ketidaksesuaian antara cash inflow dengan cost outflow. Jadi kalau kawan-kawan belum familiar dengan namanya cash inflow dengan cash outflow, coba buka-buka lagi catatan manajemen keuangan. Cash inflow itu adalah uang masuk, inflow aliran masuk, dan cash outflow adalah uang keluar. Jadi uang masuk dengan uang keluar itu tidak seimbang. Nah, itu biasanya terjadi di perusahaan. Nah, akadnya apa, teman-teman? Itu kelakar atau compensating balance. Nasabah menarik dana sesuai dengan yang disepakati dalam akad, kemudian dibuatkan rekening giro. Jadi dana tadi itu kita simpan di dalam rekening giro. Kalau rekening giro itu tidak memberikan bonus atas giro, itu sudah kesepakatan. Kemudian kecuali sebatas biaya administrasi. Jadi itu uang hanya murni disimpan seperti itu, tapi tidak ada bonus kecuali biaya-biaya administrasi. Selanjutnya adalah pembiayaan piutang. Ini tujuannya kepada atau sasarannya kepada perusahaan yang menjual barangnya dengan cara kredit. Ya kan, kalau kita bicara cash to cash period itu kan, ketika kita menjual barang kan tidak harus langsung dengan cash. Tapi ada juga perusahaan yang menjual barang secara kredit, entah nanti dibayar per 30 hari, per 40 hari, atau per 60 hari, tergantung kesepakatan. Nah, karena jumlahnya atau jangka waktunya melebihi kapasitas modal kerja yang dimiliki, maka uang tidak masuk. Otomatis barang yang dia jual itu tidak kembali. Nah, penggantian barang yang dijual yang masih tertanam dalam bentuk piutang, itulah yang kita biayai, ya. Piutangnya yang kita biayai. Penggantian, refinancing, receivable. Nah,
Kalau modelnya seperti ini, itu bisa dengan skema anjak piutang. Nah, itu mengatasi kekurangan dana yang tadi saya bilang. Bisa dengan Alkart. Oke. Kemudian yang kedua namanya anjak piutang atau pengambil alihan piutang nasabah. Ada namanya hawalah. Hawalah itu kalau kita istilah kerennya adalah lanjut cicilan. Kemudian kita hanya membayar biaya administrasi dikenakan. Nah, ciri khas daripada pembayaran piutang ini hanya satu kali diberikan. Dan jatuh tempo nasabah harus melunasi sekaligus. Oke, begini teman-teman maksudnya. Kalau kita berbicara pembiayaan piutang, kita membiayai dikarenakan perusahaan itu menjual barangnya dengan cara kredit, yang mana ketika jatuh tempo barang yang dijual itu belum masuk atau belum dikembalikan atau belum dibayar. Nah, karena kekurangan modal sudah jelas, maka bisa kita bantu dengan pembiayaan piutang, yaitu mengatasi kekurangan dana karena masih tertanam dalam piutang dalam bentuk Alkart. Yang kedua, kita bisa juga namanya anjak piutang, yaitu pengembalian piutang nasabah atau namanya hawalah. Nah, ciri khas daripada pembiayaan piutang ini hanya diberikan satu kali teman-teman. Dan ketika jatuh tempo, nasabah harus melunasi sekaligus. Bentuknya dalam bentuk Alkart atau dana talangan atau hawalah atau pengembalian piutang nasabah. Sekarang selanjutnya kita bicara mengenai pembiayaan persediaan. Nah, tujuannya sudah jelas, itu untuk memenuhi kebutuhan pendanaan akan persediaan. Nah, itu menggunakan skema jual beli atau al-bai. Nah, prinsip jual beli ini bagaimana teman-teman? Yang pertama, membeli dari supplier secara tunai. Kemudian dia menjual kepada nasabah dengan pembayaran tangguh. Dan oleh karena penjualan kepada nasabah dengan pembayaran tangguh ini maksudnya pembayaran secara cicil, maka keuntungan disepakati bersama antara bank dengan nasabah. Nah, akad yang bisa kita kenakan atau akad yang bisa kita pakai ketika membiayai persediaan ini adalah pertama adalah bai al-murabahah, atau digunakan pada usaha-usaha produksi, penggunaan proses pengadaan bahan baku, dan biaya-biaya pengadaan bahan baku dan bahan penolong. Jadi kalau kita berbicara murabahah itu skemanya jual beli. Jadi ada namanya harga beli, ada namanya harga jual. Nah, ini bisa kita praktekkan di usaha-usaha produksi. Jadi ketika kita menjual barang, kita beli dari produsen, kemudian kita jual kepada pengusaha. Nanti pengusaha yang cicil ke bank. Kemudian ada namanya bai al-istisna, yaitu sama juga bisa membayar proses produksi. Namun pembayaran itu bisa dilakukan secara bertahap. Ketika barang selesai, status produk menjadi milik bank untuk dijual kembali. Yang ketiga ada namanya bai as-salam. Produksi yang prosesnya tidak dapat diikuti itu proses pertanian. Jadi pembayarannya itu di muka secara sekaligus. Jadi pada prinsipnya itu kalau pembiayaan persediaan itu prinsipnya jual beli. Dalam jual beli ada tiga, yaitu al-murabahah, al-istisna, atau as-salam. Ini prinsip jual beli. Nah, bagaimana tentang pembiayaan modal kerja untuk perdagangan teman-teman? Ini untuk perdagangan barang-barang yang telah disediakan, kemudian kepada perusahaan yang perputaran modal kerjanya sangat tinggi. Nah, ini kita gunakan mudharabah bagi hasil. Kemudian yang kedua berdasarkan pesanan. Nah, ini tidak dilakukan di tempat penjual. Pembeli memesan barang sesuai harga dan spesifikasi yang ditawarkan, kemudian dibayar ketika diterima. Ini modelnya seperti kalau kayak PO. Nah, bisa juga PO, BO barang, bisa juga ke KPR. Nah, itu bisa kita pakai akad al-wakalah, musyarakah, mudharabah, dan murabahah. Pada dunia perdagangan, sekali lagi saya ulangi, digunakan untuk dua aspek atau dua sektor. Pertama perdagangan secara umum dan perdagangan berdasarkan pesanan. Nah, kawan-kawan bisa lihat ya, ini saya hanya jelaskan bagian-bagian yang pentingnya saja. Yang kedua adalah pembayaran investasi. Jadi pembiayaan di luar kebutuhan investasi, kebutuhan modal kerja. Untuk apa? Renovasi,
perluasan usaha atau mendirikan atau menjalankan proyek-proyek yang baru. Nah, ciri-cirinya itu bagaimana teman-teman? Kita membiayai atau pengadaan barang-barang modal. Kemudian kita perencanaan alokasi dana yang matang dan terarah. Kemudian jangka waktu menengah dan panjang. Dia panjang, itu ciri khasnya. Diberikan dalam jumlah yang besar. Pengendapannya cukup lama. Nah, karena pembiayaan investasi ini membutuhkan waktu yang panjang dan alokasi yang jumlah besar, maka yang perlu disiapkan itu adalah apa? Proyeksi arus kas atau cash flow. Kemudian, laporan posisi keuangan atau projected balance sheet. Kemudian, proyeksi laporan laba rugi. Nah, ketika cash flow, balance sheet, dan income statement sudah diketahui, maka akan kita lihat bagaimana kemampuan menghasilkan laba atau earning power, kemampuan memenuhi kewajibannya atau kemampuan membayar angsurannya. Oke. Nah, untuk pembiayaan investasi ini produknya berupa musyarakah mutanakisah atau bank melepaskan penyertaannya secara bertahap. Kemudian al-ijarah al-muntahiyah bitamlik, menyewakan barang modal dengan opsi diakhiri dengan kepemilikan. Nah, ini banyak dilakukan kepada proyek-proyek besar, bisa juga kepada proyek-proyek pembiayaan proyek atau rumah, KPR dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah pembiayaan konsumtif di luar pembiayaan investasi dan pembiayaan modal kerja, yaitu untuk kebutuhan konsumsi dan kebutuhan habis pakai. Terdiri dari apa teman-teman? Kebutuhan primer itu bisa kita bantu dana sosial. Kemudian kalau kebutuhan sekunder itu bisa murabahah, al-istisna, ijarah, musyarakah mutanakisah, arahan. Nah, murabahah itu untuk apa? Kita biaya rumah, beli rumah, gedung, kendaraan, dan mesin-mesin. Kemudian kalau istisna, barang atau objek pesanan, konstruksi atau pengembang, developer, dan lain sebagainya. Ijarah, sewa beli, kendaraan, rumah. Kalau musyarakah itu kayak KPR, kalau arahan itu kita gadai. Tapi gadainya sistem-sistem syariah. Oke, ini adalah contoh daripada pembiayaan konsumtif. Jadi kesimpulannya apa teman-teman? Kalau kita bicara pembiayaan itu ada namanya pembiayaan konsumtif, ada pembiayaan modal kerja, ada pembiayaan investasi, ada pembiayaan likuiditas. Jadi silakan diulang-ulang video ini. Mohon maaf mungkin agak singkat. Selebihnya nanti kita akan diskusi di grup kelas. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.